Ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun bersamaan dengan menyembah Allah. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar di halaman 573 mereka berkata, wa annal masajida li'ibadatillahi wahdah, dan bahwasanya masjid-masjid itu untuk beribadah kepada Allah saja. Fala ta'budu fiha ghairah, maka jangan engkau menyembah selain Allah di dalam masjid-masjid itu. Wa akhlisu lahu ad-du'a wal ibadati fiha, dan ikhlaskanlah doa dan ibadah di dalam masjid. Fa innal masajid lam tubna illa liyu'badallahu wahdahu fiha, karena masjid-masjid itu tidaklah dibangun kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja di dalamnya, duna man siwa, tanpa selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza wujubu tanzihil masajidi, dalam ayat ini terdapat kewajiban untuk menyucikan masjid-masjid min kulli ma yashubul ikhlasa lillah, dari segala sesuatu yang mengotori ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mutaba'ata rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengotori ittiba kita, pengikutan kita kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar ini memilih pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan masajid di ayat ini adalah masjid-masjid yang kita kenal, yaitu tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada pendapat-pendapat lain dari kalangan para ahli tafsir. Namun para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar maupun terjemahan Departemen Agama memilih bahwasanya yang dimaksud masjid di sini adalah masjid-masjid yang dibangun dalam bentuk fisik. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebut sebagai Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menetapkan syarat bisa disebut sebagai masjid jika tempat itu diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan tanah wakaf, maka itu bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, adapun penamaan masjid seperti masjid kita ini Masjid Aisyah, seperti misalnya ada masjid misalnya Masjid Fulan, itu bukan berarti dia yang memiliki, bukan. Ini hanya sekedar membedakan antara masjid yang satu dengan masjid yang lain. Bayangkan kalau semua masjid namanya Baitullah, Masjid Allah, tidak ada yang bisa kita bedakan. Kita pakai untuk membedakan masjid yang satu dengan masjid yang lain. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan masjid itu ke baik nama orang maupun nama qabilah. Seperti misalnya masjidnya Rasulullah SAW, beliau sering menyebutkan masjidi hada, masjidku ini. Bukan milik Rasulullah SAW, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya Masjid Bani Zuraiq, bukan milik Bani Zuraiq, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pendapat kedua yang dimaksud dengan masajid di ayat ini yaitu anggota-anggota sujud dari badan kita ini. Jadi badan kita ini kalau sujud itu memakai anggota-anggota.
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang, 7 anggota sujud. Alal jabha, yang pertama sujud menggunakan jidat. Wa asyara biyadihi ala anfihi, dan beliau juga menunjuk dengan tangannya ini, dengan tangan beliau, jidat sekaligus hidung. Nah, ini masuk jadi 1, 2. Wa alal yadain, kemudian kedua tangan, sudah 3. Wa rukbatain, kedua lutut, sudah 5. Wa atrafil qadamaini, dan ujung kedua kaki, 7. Itu anggota sujud. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, artinya jika menurut pendapat kedua ini, anggota badan kita ini tidak boleh dipakai untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menitipkannya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya suatu saat nanti. Oleh karena itu diharamkan bagi kita untuk menggunakan badan kita ini semau kita, haram hukum. Menyiksanya seperti misalnya bunuh diri, misalnya merubah bentuknya, misalnya seperti sebagian orang membuat tato barangkali, mencukur bulu alis misalnya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pendapat ketiga yang dimaksud dengan masajid di sini adalah masdar mimi dari sujud. Artinya perbuatan sujud itu sendiri. Perbuatan sujud itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, namun intinya dari 3 pendapat ini semuanya sepakat bahwasanya ayat ini menjelaskan tidak boleh ada yang namanya kesyirikan. Manusia manapun tidak boleh melakukan kesyirikan. Begitu juga jin. Dilarang melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang